Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stres sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras masalah kasam doakannya lagi sakit. Allah saat teman kaisam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kita bahas tentang hidup di Hong Kong itu mahal ya, apalagi kalau kita nggak punya pekerjaan yang tetap. Pekerjaan ilegal pun banyak yang dilakukan demi untuk bisa bertahan hidup, supaya bisa kirim orang rumah gitu kan. Apakah banyak di Hong Kong? Ya banyak. Kadang orang-orang yang tidak ingin ikuti peraturan ya kan, pengen instan, pengen cepet dapat rumah bagus, banyak yang menghalalkan segala cara di luaran gitu ya cuy ya. Tapi kadang kayak Tisam juga menyajikan kisah-kisah seperti Ibu Martini, Nurjana, sekarang anak peperan ya yang lagi dibiarkan jenazahnya. Itu tapi nggak membuat kita jadi sadar gitu kan. Ini kemarin ada yang cerita sama kayak Tisam, jadi dia ini OS-nya sudah di atas 5 tahun ya cuy. Jadi awalnya itu di atas 5 tahun, dia pas OS, dia merasa bahwa dia udah nggak mampu nih cuy. Dia pengen surrender, dia pengen pulang gitu, karena nggak mampu. Tapi saat dia udah 1 tahun OS-nya dan dia pengen surrender atau pulang, tiba-tiba dia kecantol sama anak tomboy. Dan dia ya jatuh cintalah ya cuy ya, begitu ya. Iya ya kayak saya jeruk makan jeruk. Kenapa ya Kak Isamia bisa begitu? Biasanya sih karena faktor lingkungan coy. Biasanya karena faktor lingkungan. Karena penyakit kayak gitu, itu tuh nular. Jadi karena lingkungan kita itu membiasakan melihat cewek sama cewek misalkan. Jadi itu tuh yang membuat nular coy. Kalau kita pun nggak punya benteng sendiri, ya kita akan pengen coba-coba gitu kan. Sedangkan coba-coba ngejalanin hubungan itu sama-sama wanita gitu yang punya perasaan. Kalau awalnya itu ibaratnya masih baru ya kan, otomatis masih belum ada konflik, masih belum ada pertengkaran, belum merasakan ekonomi gitu kan susah. Jadi mereka masih masa nyaman sama nyaman. Jadi ibaratnya kayak kita punya teman curhat gitu kan, nyambung, akhirnya bisa mengerti. Ya iyalah, orang sama-sama perempuan, benar nggak? Ya kan? Tapi kalau misalkan sama-sama perempuan, satunya tidak pakai logika, ya kan, yang nggak akan bentrok nantinya endingnya. Apalagi kita ketemu sama dia setiap hari gitu kan, jenuh, bosan, ya kan? Ya sama aja sih kayak kakak adik gitu kan, jadi bosan, jadi bertengkar terus, ungkit-ungkitan, akhirnya apa? Pisah. Terus yang misalkan tomboynya dia nyaman lagi sama perempuan lagi ya kan, nularin lagi penyakitnya, kitanya yang ditinggal nih. Nah posisinya mbaknya ini femnya ya, jadi dia ini merasa sakit hati sama si tomboynya ini, karena saat dulu tomboynya overstay, dia yang mengcover gitu kan, dia yang membayarkan utangnya, dia yang membayarkan kosannya dulu gitu kan. Endingnya setelah tomboy ini sudah overstay-nya juga di atas 2 tahun juga sama, ekonominya sudah stabil dengan pekerjaan ilegalnya, si mbaknya ini ditinggal cuy, ya kan, malah diungkit, malah ibaratnya dia jalan sama fem lagi. Ya mungkin bagi kita yang mendengar sih ini cerita lucu ya, tapi buat mereka yang menjalani ini ya permasalahan rumit gitu kan, karena mereka ada di drama yang mereka buat sendiri gitu kan. Kalau kita yang masih logikanya sehat, masih normal gitu kan, apa sih mereka tuh ya lucu ya, ya kan? Ya kita sih hanya bisa mendengarkan ceritanya gitu cuy. Ya kasih nasihat dan masukan untuk kebaikan mereka. Jadi si Mbak Femnya ini merasa bahwa kayak Tisam, saya udah nggak sanggup hidup di luar. Ya sudah, menyerah itu bukan kegagalan kok. Menyerah itu adalah bentuk kamu menyayangi diri kamu sendiri. Karena kayak Tisam itu sering meng-up paper OS yang sakit ya kan, jadi saya takut ya kan. Saya sedangkan di sini kosannya udah mau selesai Kak Isam, habis ini kayak saya nggak ada tempat lagi Kak Isam, terus saya harus kemana? Apalagi OS di atas 5 tahun. Kita punya cerita yang punya Siva itu ya kan,
OS 6 tahun, dia proses surrendernya hampir 1 tahun. Kaisam ngomong, ya sudah, kalau misalkan memang kamu mau surrender, menyerah, udah tinggalin aja tomboynya. Dia kan udah punya pacar lagi, tapi saya nggak terima Kaisam. Saya pengen pokingin dia, karena mereka ini masih dalam satu kerjaan, cuy. Dalam satu kerjaan, mantan kita jalan lagi sama perempuan. Ya ibaratnya sakit ya, ibaratnya ya, kita dari nol, dia waktu belum punya duit, kita yang selalu ada gitu kan, ya kan. Ini cuma bedanya cewek sama cewek aja, sama aja sih perasaannya kayak gitu, cuy. Kayak kalian sakit hati sama pacar kalian gitu kan. Terus solusinya gimana kayak Tisam? Kalau kamu pengen pokingin, ya udah masuk bareng aja. Caranya kayak Tisam, ya kali kamu berarti kan kamu keluar dari kos sudah nggak punya duit kan. Dia minta haknya ya kan, karena perusahaan itu tahu kalau dia pacaran gitu, cuy. Ya kan, jadi duitnya itu gajinya melalui tomboy itu. Jadi kadang waktu masih pacaran tuh nggak dikasih haknya dengan benar gitu. Dia cuma minta untuk supaya dia proses surrender pulang ke Indonesia gitu, cuy. Nah, Kaisam cuma kasih 2 solusi. Kamu surrender, move, lupakan dia, surrender, udah nggak apa-apa. Walaupun kamu nggak punya duit, nggak apa-apa. Atau kamu nanti ujung-ujungnya juga di penjara. Kaisam kasih shelter deh. Jadi buat kalian anak OS ya. Jadi kalian itu harus siap untuk tinggal di luar. Kalau kalian memang benar-benar mau surrender, kalau kalian nggak bisa bayar kosan, jangan membebankan pemilik kos, cuy. Karena pemilik kos itu dia harus bayar listrik, bayar AC, bayar tagihan gitu kan. Jadi kalau misalkan memang kalian nggak punya duit, Kaisam kasih tempat. Tempatnya di mana? Shelter. Udah berdiam diri di shelter. Di shelter banyak kegiatan. Ya kan, sekalinya kamu ke imigrasi, ya udah tinggal bolak-balik imigrasi, selesai sidang, masuk jokam, keluar lagi, misalkan tunggu tiketnya di luar, kamu juga masuk shelter lagi. Setahun kamu hemat, bisa kamu pulang. Jadi jangan gedekan ego, sembari surrender, nggak apa-apa lah, saya cari pekerjaan ilegal yang lain, hitung-hitung untuk biaya hidup. Bodoh kalian, udah nggak punya duit, ya udah berdiam diri di shelter. Cuma $10 aja per hari bayar shelter itu. Mampu banget kan? Kalau 1 bulan cuma 300, ketimbang kamu ngekos misalkan 50 deh yang paling murahnya, dikali sebulan apa nggak 1.500, ya kan? Hemat. 1.500 surrender kamu misalkan 7-8 bulan, harus punya duit kalian surrender ya. Tapi kayak Sam salut, dia masih bisa jalan, dia masih bisa tanda tangan, tergerak hatinya karena takut dia kenapa-kenapa di sini. Bagus. Jadi menyerah itu bukan kegagalan, justru itu kamu menyelamatkan diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu membebankan orang lain lagi, ya kan? Ya walaupun kamu sudah ibaratnya sudah kejebak ya, salah gitu kan. Tapi Allah masih baik nih, masih mengetuk hatimu, ketemu sama Kaisam, ayo surrender. Kaisam udah kasih pilihan tuh, kalaupun kamu nggak punya duit, ayo surrender, Kaisam bantu. Gak usah kerja-kerja lagi deh kamu. Nanti juga kamu akan pulang kok ke Indonesia. Yakin, percaya sama Kaisam. Tapi Kaisam saya pengen dia juga masuk. Ini kan berarti sudah ada dendam ya. Jadi move on sih ya, mungkin sudah move on ya. Bahkan kesel juga ya kalau kita udah nemenin orang dari nol gitu kan, tiba-tiba aja dia udah punya duit, tiba-tiba kita dicampakkan. Salah siapa? Salah kita. Karena kita mempercayai 100% kepada manusia, ya salah. Endingnya apa? Yo kecewa. Coba kalau kita mencintai diri kita lebih dari mencintai orang lain. Misalkan orang lain butuh 1.000 gitu kan, ya kita jangan kasih semuanya, kita cukup kasih 200 saja, yang 800 punya kita. Karena apa? Karena kita harus melindungi diri kita. Bagaimana nanti kalau dia membuat kita kecewa, membuat kita nangis? Setidaknya don't care, 200 hilang nggak jadi masalah. Yang penting saya masih punya 800 untuk mencintai diri saya sendiri. Itu harus berubah ya. Kalian harus kayak gitu. Contoh nih kayak gini, lo ini lagi bucin-bucinnya, lagi cinta-cinta, masih diayang beben aja, semuanya dikorbankan. Namanya apa? Pembuktian cinta. Pembuktian cinta bodoh ya kan? Menurut kalian bodoh. Orang menikah aja nggak bisa kalian, ya kan? Dibawa ke jenjang pernikahan aja nggak bisa gitu kan? Ngapain berjuang segitunya? Kalau hanya makan bareng, ibaratnya bercerita, is oke lah, nggak jadi masalah gitu kan? Ya kan? Tapi kalau kita mengorbankan sampai segininya kayak mbaknya, ya fix ini kebodohan mbaknya gitu kan. Kalau pilihan kayak Kaisam, ya Kaisam lebih menyelamatkan diri Kaisam sendiri. Kaisam yakin ya nanti juga dia akan dapat tegurannya sendiri gitu kan. Kalau tipikal kayak gitu, nanti juga pacarnya juga nanti dicampakin lagi kalau bosan, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan pilihan opsi yang kedua nih, mbaknya yang mau diambil, gimana caranya supaya dia juga kena kayak Kaisam? Ya saat kamu kerja, kamu talking.
saya mau melaporkan ada pekerjaan ilegal di sini. Kartunya dibuang, polisi datang, ya karena gerebek restoran itu. Berarti kayak saya nanti restorannya kena, teman-teman saya yang selain dia di situ kena. Iya, kena lah. Ya nggak apa-apa. Toh ujung-ujungnya juga kamu juga akan pulang kan? Udah bodo amat. Mereka salah ya salah gitu kan. Udah selesai. Jahat ya balas kejahatan ya kayak gini, tapi jahatnya bagus gitu kan. Supaya restoran ini juga tahu diri gitu kan. Nah itu, hati-hati untuk mempekerjakan pekerjaan ilegal. Mungkin saja dari kamu report polisi, restoran ini divacin begitu mahalnya, sehingga dia kapok tuh untuk menerima pekerja-pekerja ilegal seperti kalian gitu kan. Iya nggak sih? Wah kejam guys, matiin rezeki. Ya enggak lah. Orang dia nyalain aturan, kok kamu nyalahin kita yang mau hidup disiplin? Aneh kamu, ya kan? Orang-orang yang selalu mengatakan, wah kalian itu matiin rezeki orang. Padahal kan biarin aja, atau dia juga nggak merugikan. Ya apa lalu gitu kan, dibilangin baik-baik nggak bisa, ngeyel kalian. Laporin aja udah. Jadi menurut kalian nih, setuju yang mana nih? Apakah mbaknya surrender dengan baik-baik saja pulang ke Indonesia dengan mengabaikan mereka gitu kan, yang udah menzolimi, atau dia mempokingkan di tempat kerja? Semuanya boleh kok, Kaisam izinkan. Jadi siap-siap aja di kalian yang kerja di restoran ya, yang punya mantan, mau dipoking bareng kalian. Pokoknya itu sharing guys sama ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan dicontoh ya, apalagi kalian itu mencemplungkan diri dalam hubungan jeruk makan jeruk atau hubungan dengan tomboy seperti itu. Kayak saya sarankan jangan terlalu berlebihan ya, apalagi kita berkorban sampai belikan iPhone 16, sampai kita belikan sabuk sampai mahal gitu kan, kita sampai berkorban untuk si dia gitu kan. Ya kita pun ya jangan bodoh gitu kan. Nanti kalau misalkan ini lagi bahagia-bahagia aja, nanti kalau itunya udah bosan gitu kan, udah punya pacar lagi, atau dia kembali normal dengan laki-laki, hancur. Nanti apa ujung-ujungnya? Disilet-silet deh. Ya kan, disilet-silet. Ada lagi tuh grup lopan tuh bilang kalau misalkan cecenya disilet-silet karena patah hati. Nah nanti itu dibahasnya di video berikutnya ya. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.